Hello, hello. Good morning, students. Welcome back in English Corner by Miss Anna. How are you today? Miss Anna hopes you're always good, safe and healthy at home. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun masih belajar di rumah. So, students, last week you had your second English test. So it means that you have finished your second chapter. Minggu yang lalu, kalian sudah menyelesaikan ulangan harian yang kedua. Itu berarti pelajaran kita di bab yang kedua sudah selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ketiga. What are we going to learn today? Apa yang akan kita pelajari? Yuk, kita simak. Well, students, today we are going to learn about stating obligation and prohibition. Apa itu stating obligation and prohibition? So, stating means menyatakan. Jadi stating itu artinya adalah menyatakan. Sedangkan obligation ini adalah kewajiban atau keharusan. Nah, kemudian prohibition ini adalah larangan. Ya, obligation adalah kewajiban atau keharusan, sedangkan prohibition adalah larangan. So, stating obligation and prohibition means menyatakan kewajiban dan larangan. Nah, bagaimana caranya kita menyatakan kewajiban atau keharusan? Lalu bagaimana caranya kita melarang? Yuk kita pelajari. Yang pertama, kita awali dengan obligation dulu. Kita pelajari definisinya. What is obligation? Apa itu obligasi? Obligation is the state of being forced to do something because it is your duty, or because of a law or something that you must do because you have promised. Jadi obligation itu diartikan sebagai sebuah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu. Oke, jadi kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita. Bisa juga karena itu adalah aturan. Bisa juga itu karena janji yang sudah kita ucapkan. Jadi singkatnya, obligation itu adalah sebuah keharusan. Oke. Nah, bagaimana caranya menyatakan obligation? Ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan kata have to. Have to. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kata must. Oke. Have to dan must. Have to and must merupakan modal verb. Jadi ini adalah sebuah modal yang digunakan untuk menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu ya. Nah, have to dan must ini artinya adalah harus. Oke, harus. Must berarti harus, have to juga berarti harus. Nah, untuk kata have to ini, cermati ya. Kita tidak mengartikannya satu-satu. Have sendiri, to sendiri, tidak. Tetapi ini satu kesatuan. Satu frasa, have to, nah, yang artinya adalah harus. Nah, kita lihat contohnya. I have to go to school at 7 o'clock. I have to go to school at 7 o'clock. Aku harus pergi ke sekolah jam 7 pagi. Aku harus pergi ke sekolah. Have to go. Oke, contoh yang lain. We have to show ID cards. We have to show ID card. Kita harus menunjukkan tanda pengenal. Kita harus menunjukkan tanda pengenal. Have to show. Oke, harus menunjukkan. Nah, sementara contoh yang must, all students must wear uniform. All students must wear uniform. Semua siswa harus menggunakan seragam. Semua siswa wajib memakai seragam. You must respect your family. Kamu harus menghormati keluargamu. Kamu harus menghormati keluargamu. Must respect. Oke, itu ya contohnya. Nah, untuk penggunaannya coba kalian perhatikan. Setelah kata have to dan kata must, di sana diikuti kata kerja bentuk pertama atau present. Ya, kata kerja bentuk pertama ada kata go, show, wear, dan respect. Semuanya adalah kata kerja bentuk pertama. Oke, tanpa imbuhan apapun. Ya, jelas ya.
Nah, kemudian satu lagi, untuk penggunaan have to dan must, ini ada tingkatan keharusan. Ya, tekanan tingkatan keharusan. Kata must itu tekanan keharusannya lebih besar dibandingkan penggunaan kata have to. Oke, di kata must itu seperti wajib, ya, wajib dilakukan. Sementara have to itu proporsinya ada di bawah kata must. Oke, jadi hanya sekedar harus. Tapi kalau must itu seperti wajib. Itu ya, jelas ya untuk obligation. Nah, sekarang kita lanjutkan ke prohibition. Kita awali dengan definisinya. What is prohibition? Apa itu prohibition? Prohibition is the act of stopping something being done or used, especially by law, or a law or rule that stops something being done or used. Jadi, prohibition itu adalah sebuah kegiatan untuk menghentikan sesuatu yang sudah dilakukan. Oke, biasanya tergantung aturan. Jadi singkatnya, prohibition ini adalah sebuah larangan. Larangan berarti tidak boleh melakukan. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk melarang? Di sini kita menggunakan kata must not. Oke, kebalikan dari must tadi ya. Must not. Cukup ditambahkan kata not di belakang. Must not. Nah, biasanya disingkat dengan mustn't. Mustn't. Oke. Kalian perhatikan penulisannya. Mustn't. Huruf O pada kata must not itu diganti dengan tanda koma di atas. Lalu cara pengucapannya mustn't. Oke, mustn't. Nah, must not ini diartikan tidak boleh. Tidak boleh atau dilarang. Ya, must not berarti tidak boleh atau dilarang. Nah, kita lihat contohnya. You must not smoke at all. You must not smoke at all. Kalian tidak boleh merokok. Kalian dilarang merokok. You must not put on sandals during school hour. Kalian tidak boleh memakai sandal selama pembelajaran di sekolah. Oke, kalian dilarang menggunakan sandal selama jam sekolah. Nah, itu ya. Nah, ini juga sama seperti kata must tadi. Must not diikuti dengan kata kerja bentuk satu. Oke, kata put on, memakai, itu bentuk pertama. Smoke itu juga bentuk satu. Jadi tanpa imbuhan apapun. Is it clear, students? Understood ya? Bisa dipahami kan? Sangat mudah sekali. Nah, setelah ini, coba kalian kunjungi web SMP20 di elearning.smpn20.sgh.id. Coba kalian cek pemahaman kalian dengan mengerjakan soal di sana. Oke, nah sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga kalian tetap sehat dan semangat di rumah. Stay at home, stay safe and healthy, keep on studying, and don't forget, keep your spirit. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga atas perhatian kalian. Sampai jumpa anak-anak. See you next week. See you on next meeting. Goodbye.